Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Bang Pangi. Bang Pangi, kalau kita melihat hasil survei yang sering saling menyalip itu kan Prabowo dan Ganjar begitu ya. Nah, bagaimana dengan pasangan Amin? Apakah masih ada peluang untuk bisa menyalip? Faktor atau momentum apa yang kemudian bisa dimanfaatkan? Ya, kalau faktor momentum itu kan banyak ya Mbak Zakia. Pertama, salah satunya adalah undecided itu kan masih besar. Kalau teman kita kan lebih dari 10% ya, bahkan hampir 15% yang di Julinya. Nah, undecided itu adalah silent majority yang mereka kita teknik probing pun kita tanya siapa capresnya, mereka juga nggak mau bakal buka jawabannya. Dan itu jangan di hasil survei di provinsi, kabupaten, kota atau gubernur kemarin, itu yang menjadi faktor dewa elektoral. Kunci kemenangan, undecided yang misalnya 10 sampai 15% itu, mereka nggak mau jujur Mbak, mereka nggak mau membuka pilihannya. Nah, undecided itu kemana? Itu kan juga ada kecenderungan orang-orang intelektual, orang-orang yang pemilih yang rasional. Nah, itu tidak banyak yang kemudian membuat mengagetkan. Kita nggak kaget kenapa hasil survei berbeda dengan hasil pemilu. Karena angka 10-15% undecided yang mereka cenderung menyembunyikan pilihannya, itu bisa saja orang-orang yang rasional, orang-orang yang kritis, orang-orang yang silent majority yang tidak mau membuka jawabannya. Meskipun dengan teknik probing seperti apapun. Nah, itu juga salah satu faktor variabel yang membuat bahwa hasil survei itu bukan kiamat gitu. Karena data yang diambil terakhir itu, setelah itu kita nggak bisa lagi capture karena akan ada peristiwa-peristiwa penting, momentum-momentum penting, isu-isu penting yang bisa mengubah keadaan. Dan survei dan termasuk elektabilitas itu seperti datang dan pergi. Dia seperti buah pasir. Jadi tidak bisa kemudian memastikan bahwa banyak juga yang mengatakan kok hasil survei salah ya, kok hasil berbeda dengan hasil sebenarnya. Jadi bukan jaminan. Bukan jaminan juga, karena memang fluktuasinya, cuacanya, turbulensinya tuh ekstrim, bisa ekstrim. Masih dinamis, masih bisa berubah lagi begitu. Iya, kita paham misalnya hasil survei saya waktu pemilihan Anies kemarin di Prode DKI, survei saya, itu memang sesuai dengan prediksi saya bahwa ada potensi dari tren Anies menang. Nah, itu dari belajar dari DKI. Ternyata memang benar kan menang. Dan itu juga kalau tadi dikatakan, ini kan kecenderungan Indonesia ikut-ikutan. Kalau melihat kemudian hasil survei yang nomor 1, nomor 2 ini, kemudian ini ada tidak undecided voter itu yang kemudian memilih dan terpengaruh karena ikut-ikutan tadi. Nah, rata-rata undecided ini apakah betul menyembunyikan pilihannya karena menunggu masa kampanye, mereka banyak asupan informasi dulu. Bukan pemilih yang terkesan ikut-ikutan, apa yang kebanyakan orang dia ikut ke sana, ikut seperti orang tren seperti mata angin aja kan, melihat mana yang banyak orang akan memilih, mana yang kemungkinan menang mereka akan pilih. Belum tentu juga. Dan rata-rata kan mereka juga orang-orang yang terdidik, intelektual juga. Jadi itu yang terakhir begini Mbak Zaskia, kalau misalnya kita mencermati, jangan lupa juga hasil survei-survei ini kan dalam metodologinya mereka kan model macam-macam. Kalau saya misalnya Voxpol itu kan basisnya PSU-nya, primary sampling unitnya itu bukan lagi RT RW, tapi kita sudah DPT ya, TPS ya, berbasis DPT. Yang kedua primary secondary primary samplingnya juga kita melihat TPS itu menjadi primary unit samplingnya. Nah, itu yang kita acak 10 responden masing-masing TPS. Nah, itu adalah orang yang dipastikan sudah memilih. Nah, kalau kemudian sampling multi-stage random sampling yang unit samplingnya itu adalah RT RW, belum tentu juga orang itu kelemahannya memilih. Yang sudah kawin, sudah punya hak pilih, dan terdaftar di DPT. Nah, makanya memang kita agak level confident bahwa karena survei kita kemarin istilahnya kontrol responden rate-nya itu betul-betul adalah dipastikan yang kita survei itu adalah orang yang akan memilih terdaftar dalam pemilih tetap. Itu yang kita. Nah, itu juga akan pengaruh, Mbak. Kalau kemudian ternyata yang kita survei itu nanti mereka tidak terdaftar atau tidak menggunakan hak pilihnya. Itu juga nanti akan menjadi salah satu faktor menyebabkan hasil pemilu berbeda dengan hasil survei. Makanya menurut saya hati-hati dengan hasil survei, hati-hati karena tidak bisa jaminan banyak variabel complicated Mbak, banyak faktor variabel termasuk quality controlnya. Ada juga ini kutipan yang menarik begitu Kang Maman dari Anies sendiri yang pernah mengatakan pemilu itu atau survei maksud kami tergantung siapa yang memesan. Pemilu itu tidak berdasarkan survei, tetapi bersyukur bisa menggunakannya sebagai feedback untuk bekerja lebih keras. Kalau kemudian survei tidak dijadikan ukuran begitu. Nah, selama ini apa yang kemudian basis data yang digunakan untuk kemudian menentukan strateginya?
Sekali lagi bahwa survei-survei yang keluar itu tetap juga menjadi bahan diskusi bagi kita. Yang kita lihat bukan sekedar hasil surveinya, tetapi selalu ada indikator-indikator yang kita bisa lihat dan celah-celah yang bisa kita menjadikan sebagai strategi bagi pemenangan itu. Di samping tentu kita memiliki juga survei-survei internal di mana kita memokuskan di mana battleground kita, di mana fokus isu kita, dan apa yang kita munculkan isu yang berbeda dengan dua pasangan yang lain. Itu menjadi hal yang penting bagi kita, bahwa yang akan menentukan kemenangan ini adalah sensus nanti di tanggal 14 Februari. Tapi kemenangan sensus itu harus dimulai dari edukasi yang masif kepada masyarakat. Karena hari ini saya mengapresiasi Metro TV dan beberapa TV juga yang hari ini mengelaborasi program-program visi misi dari capres-cawapres. Disinilah ada beberapa keunggulan dari pasangan Amin ini ketika kita menawarkan program-program yang konkret. Jadi kalau kita hari ini data-data kita yang kita miliki, misalnya untuk Jawa Barat, kita memiliki data yang betul-betul komprehensif, data-data yang detail, baik itu data di Pilpres 2019 kemarin, di mana kemenangan Prabowo misalnya lawan Jokowi, itu tentu menjadi semacam challenge bagi kita bahwa hari ini semua suara-suara itu bisa diambil untuk kemenangan Amin. Begitu Termasuk pula di narasi Jawa Timur perubahan dan di... juga ya Kang Maman, kan kalau dibandingkan dengan dua baca pres lain kan ini pasangan Amin memiliki narasi yang berbeda, narasi perubahan. Ini sudah memberikan insentif lebihkah terhadap pasangan Amin? Itu dia yang menjadi banyak masyarakat datang, termasuk juga menyimak seluruh apa yang dinarasikan, dipidatokan oleh Mas Anies dan Gus Muhaimin. Itu adalah kalimat perubahan itu sendiri. Termasuk orang rakyat bertanya, perubahan di sebelah mana, apa yang dirubah dan lain sebagainya. Lama-kelamaan mereka banyak yang paham bahwa sungguhnya kata kunci perubahan adalah menjadi kata kunci yang meniscayakan bahwa perlu ada pergantian rejim di 2024 ini. Sehingga rejim lama dengan berbagai sistemnya akan tergantikan oleh kemenangan Anies Muhaimin ini dengan kata kunci perubahan. Untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia maju, Indonesia yang rahmatan lil alamin. Sedikit dan singkat saja, silakan Mama. Singkat aja. Ada survei Voxpol itu Agus kemarin itu Mbak Zakia, juga sebetulnya kalau kita baca tren ya dari bulan Juli, Agus, itu selisihnya juga nggak terlalu besar. Misalnya anggaplah memang kemarin hasil survei kita Pak Prabowo itu 36, Ganjar 30, dan Pak Anies 26%. Itu kan masih rentang range margin overall 4% lebih kurang kan. Itu artinya ini kontestasinya, peta elektoral ini kontestasinya masih tidak bisa mengunci gitu. Bahwa peluang kemenangan, bahwa ini masih kompetitif. Masih dinamis, masih cair. Ada cair, iklimnya bisa berubah-ubah. Apalagi ada iklim yang berubah tadi ekstrim, misalnya awan hitamnya di Depok, datang angin, hujannya di Jakarta Selatan. Misalnya isu perubahan, isu harapan, itu juga merubah. Nah kemudian yang kedua, polling-polling misalnya di media sosial atau apa, itu juga memang menurut saya nggak apple to apple juga dengan lembaga survei, karena samplingnya itu, sampling frame-nya tidak representatif. Tidak mewakili, tidak mewakili ya, populasi secara keseluruhan BPS. Misalnya dari segi pekerjaan, dari segi penghasilan, dari pendidikan, itu nggak representatif. Apalagi orang yang punya gadget yang polling itu jangan-jangan itu anak kuliah semua, atau orang yang berada di kota-kota besar. Sementara petani nggak ngerti polling di media sosial kan. Nah itu salah satu tidak contoh. Bisa menjadikan tolak ukur begitu ya nggak untuk bisa. polling. Nah, makanya walaupun memang kok beda sih hasil polling selama ini dengan hasil so force membludaknya masa yang berduyun-duyun, tapi kok di polling selalu Anies menang misalnya, atau Ganjar kalah, itu juga belum tentu, karena memang metodologinya berbeda. Sampling frame-nya belum representatif. Baik, terima kasih banyak Bang Panggi dan juga Kang Maman. Kita akan lihat karena ini masih dinamis begitu ya menjelang 14 Februari 2024, masih banyak faktor yang kemudian juga bisa mengubah begitu ya, dan survei ini bukan jaminan bahwa itu adalah yang menjadi pemenang, seperti itu, masih sangat cair. Baik, terima kasih banyak Kang Maman dan juga Bang Panggi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.